Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk berbagi tentang kajian kalam. Pada kajian-kajian sebelumnya saya telah berbagi tentang beragam mazhab kalam klasik di dalam dunia Islam. Pada kajian kali ini, saya ingin membahas tentang kalam jadid. Apa itu kalam jadid? Apa itu latar belakang kalam jadid? Apa isu-isu yang dibahas? Apa isu-isu baru yang dibahas? Siapa saja tokoh-tokoh kalam jadid? Dan bagaimana metodologi ilmu kalam jadid? Sebagaimana kita ketahui, kalam jadid artinya kalam baru yang dilawankan dengan kalam klasik. Kalam klasik disebut juga dengan teologi Islam. Kalam klasik juga disebut juga dengan usuluddin atau pokok-pokok agama. Kalam klasik biasanya kita merujuk pada kitab-kitab klasik, misalnya Al-Milal wa Al-Nihal yang merujuk pada salah satu surat di dalam Al-Quran. Sebelum membahas tentang seluk-beluk atau bab-bab tentang kalam jadid, izinkan saya mengulang kembali pengertian genuine dari kalam jadid. Pengertian dari kalam. Kalam secara genuine atau secara genealogi sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Setidaknya memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah firman Allah tanpa perantara. Saya bacakan penggalannya dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Wa kallamallahu Musa di sini artinya firman Allah tanpa perantara. Artinya Allah telah berbicara kepada Musa dengan secara langsung. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat 143, wa kallamahu rabbuhu. Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ini juga menunjukkan bahwa firman Allah tanpa perantara, artinya Allah berbicara langsung kepada Musa. Makna yang kedua adalah firman Allah melalui malaikat Jibril, seperti dalam surat At-Taubah ayat 6, hatta yasma'a kalam Allah. Ia sempat mendengar firman Allah. Hatta yasma'a kalam Allah di dalam surat At-Taubah ayat 6 ini merujuk pada firman Allah melalui Jibril. Kemudian dalam surat Al-Fat ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka hendak merubah firman Allah. Ini merujuk pada pengertian firman Allah melalui perantara malaikat Jibril. Juga kalam berarti perkataan makhluk. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam wa minas salihin. Wa yukallimun nasa. Dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Kalam di sini dalam surat Al-Imran artinya perkataan makhluk. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 110, tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Fi mahdi wa kahlan. Dalam buayan dan sudah dewasa. Kalam di sini dalam surat Al-Maidah ayat 110 artinya perkataan makhluk. Nah, dari 3 makna tersebut bisa dikatakan bahwa subjek utama ilmu kalam artinya firman Allah itu sendiri. Inilah yang menjadi fokus pembahasan ilmu kalam baik klasik maupun baru. Hanya saja yang membedakan adalah subjeknya diperluas
kemudian tokoh-tokohnya juga baru, serta metodenya juga baru oleh karena masalah-masalahnya banyak yang baru. Kita ketahui bahwa ilmu kalam seringkali merujuk pada kelahirannya awal abad kedua Hijriah atau sekitar abad ke-8 Masehi. Kemudian tema-tema misalnya tema kodok dan kodar yang membuat para mutakalim memiliki perbedaan-perbedaan yang tajam, dan semua itu ya di luar konteks sejarah perkembangan ilmu kalam di dalam sejarah, tetapi Al-Quran itu sendiri memicu. Artinya ada satu teori yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu munculnya dari Al-Quran itu sendiri, dari internal Al-Quran itu sendiri. Misalnya tentang ayat-ayat yang mengesankan bahwa manusia terpaksa atau majbur di dalam surat Al-Baqarah ayat 6-7, Al-Imran 154, surat Ibrahim ayat 4, Al-Hijr ayat 21, Al-Hadid ayat 22. Namun mereka juga mendapatkan banyak ayat yang lain yang menunjukkan kebebasan bertindak dan tanggung jawab manusia. Seperti dalam surat Al-Ra'd ayat 11, An-Nahl ayat 112, Al-Isra 18 hingga 19, Al-Kahfi ayat 29, Al-Ankabut ayat 40, Ar-Rum ayat 41, Fussilat ayat 46, Syura ayat 20, dan Al-Insan ayat 3. Kemudian dari dua golongan kelompok ayat tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana kedua jenis ayat ini dapat dipertemukan? Keyakinan bahwa Al-Quran tidak mungkin mengandung kontradiksi kemudian mendorong para mutakalim menyelidiki masalah takdir ini secara lebih mendasar, rasional, dan holistik. Nah, kita ketahui bahwa tokoh awal yang merintis ilmu kalam sering kita sebut misalnya Al-Hasan Basri yang wafat pada 110 Hijriah atau sekitar 728 Masehi yang berasal dari Irak. Nah, masalah kodok kodar yang dipicu dari Al-Quran itu sendiri kemudian dimanfaatkan oleh penguasa pada masa dinasti Umayyah untuk menguatkan atau mengokohkan kekuasaannya. Kemudian oleh para tokoh tabi'in ditentang tentang penyelewengan persoalan akidah tersebut, persoalan takdir tersebut. Misalnya Ma'bad al-Juhani yang wafat pada 80 Hijriah atau 699 Masehi yang berasal dari Irak, seorang murid ulama teolog Hasan al-Basri. Karena mengkritik kemudian dia dibunuh oleh Al-Hajjaj, seorang pejabat Bani Umayyah. Tokoh ulama intelektual lain pembela paham misalnya paham kebebasan dan keadilan, misalnya Gilan Dimsyaki, seorang sarjana asal Suriah. Ketika pandangannya tentang takdir sebagai ajaran yang terkait dengan ikhtiar dan kebebasan didengar oleh penguasa Hisham bin Abdul Malik, Gilan digancar hukuman potong kedua tangan dan kaki kemudian disalib. Nah, inilah yang memicu perkembangan ilmu kalam semakin dinamis. Kedinamisan dan perkembangan sosial budaya umat Islam ketika berinteraksi dengan penganut agama lain, ya, terutama Nasrani dan Yahudi, tradisi peradaban Persia dan Yunani juga ikut memicu perkembangan pemikiran di dalam ilmu kalam. Sejumlah isu mulai dari persoalan berawal tidaknya alam semesta, apakah keburukan itu ada, problem kejahatan di dunia, hingga paham-paham misalnya tentang naturalisme mengemuka kemudian direspon oleh para mutakalim atau para filsuf muslim. Misalnya respon pemikiran naturalisme tentunya dengan istilah yang lama disebut sebagai pengikut Dahriyun. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 yang
mengintrodusir atau memperkenalkan tentang orang-orang yang berpaham dahriyun atau berpaham ateis. Nah, paham-paham dahriyun ini, orang-orang ateis zaman klasik ini, kemudian bermetamorfosa menjadi satu problem yang diangkat di dunia modern. Nah, kemudian isu-isu pun semakin meluas, ya. Isu-isu pun semakin meluas. Nah, sebelum saya membahas tentang isu-isu itu, paham-paham atau isu-isu yang berkembang di zaman klasik itu kemudian berkembang sedemikian rupa pada zaman modern, tetapi sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, dibahas sedemikian rupa menggunakan metode yang lebih bersifat filosofis. Artinya tema-tema kalam dengan menggunakan jadal, dialektik, ya, untuk memperteguh satu nas tertentu dengan dalil akli, kemudian berubah bermetamorfose menjadi argumen-argumen yang bersifat burhani yang dikembangkan para filsuf Muslim. Nah, setelah era abad 9 hingga abad 14 telah usai masuk pada periode masa-masa Islam turun, kemudian mulai ada kebangkitan lagi, ya, di masa-masa modern, di mana umat Islam di masa kemunduran di bawah kolonialisme, muncullah pemikir-pemikir yang anti kolonialisme sekaligus mengenalkan pemikiran-pemikiran baru tentang kalam jadid. Kita ketahui bahwa Sayyid Ahmad Khan sering disebut, ya, dianggap sebagai sarjana muslim pertama yang mengusung perlunya kalam jadid. Sayyid Ahmad Khan kira-kira wafat pada 1898, artinya tidak terlalu jauh, ya. Pemikir asal India ini lebih banyak menitik beratkan kepada masalah-masalah misalnya kejumutan, keterbelakangan umat Islam dalam ilmu pengetahuan, perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari kolonialisme sebagai respon terhadap dikotomi antara agama dan sains alam. Khan menggagas hubungan yang terpadu antara Al-Quran sebagai kalam Tuhan atau Word of God dan alam sebagai karya Tuhan atau Work of God. Kemudian tokoh yang lain misalnya Muhammad Iqbal yang wafat pada 1938 fokus pada usaha membangun umat Islam dengan doktrin dinamisme, ijtihad tidak pernah mati, logika induktif, kesadaran diri atau khudi yang asertif dan aktif bertindak melawan fatalisme. Kemudian juga kita ketahui misalnya Murtada Motahari yang wafat pada 1979 mengajukan satu rekonstruksi ilmu kalam baru yang lebih responsif dan aktual. Sarjana-sarjana yang lain misalnya Jamaluddin Al-Afghani yang wafat pada 1897, Muhammad Abduh wafat pada 1905, Syekh Hussein Al-Jisr wafat pada 1909, Muhammad Arkun pada tahun 2010, Nasir Hamid Abu Zaid 2010. Kemudian sarjana-sarjana yang lebih baru lagi yang diantaranya masih hidup, misalnya Ja'far Subhani, Hasan Hanafi, Muhammad Legenhausen, Abdul Karim Shurus, Ali Akbar Rashad, dan lain sebagainya. Tokoh misalnya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh memiliki spirit menghidupkan dimensi spirit rasionalitas dalam teologi klasik. Sekali lagi, Muhammad Abduh dan Afghani mencoba menghidupkan dimensi spiritualitas, dimensi spirit rasionalitas pada teologi klasik. Sementara tokoh seperti Arkun dan Hasan Hanafi mencoba memberikan penafsiran baru terhadap teks-teks keagamaan melalui metode hermeneutik dan fenomenologi. Sementara misalnya tokoh Legenhausen dan Rashad memasukkan studi teologi menjadi kajian filosofis, khususnya filsafat
agama. Mereka banyak membahas isu-isu kontemporer seperti misalnya pluralisme agama dengan pengenalan kritisisme terhadap pemikiran John Hick. Nah, kalam jadid ini oleh salah satu tokoh Hasan Yusufian dianggap sepadan dengan istilah akademis barat philosophy of religion atau filsafat agama. Jadi kalam jadid memiliki makna yang sepadan dengan philosophy of religion yang dibangun di dunia akademik barat. Nah, itulah isu-isu yang dikembangkan di dunia baru atau kalam jadid baru, ya. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, kalam klasik yang sebelumnya juga dibahas masa klasik, kelompok Dahriyun, kemudian bermetamorfose menjadi paham naturalisme, kemudian paham misalnya materialisme atau ateisme model Feuerbach, ateisme modern, evolusi modern, kemudian paham materialisme, paham sekulerisme, paham saintisme, paham misalnya asal-usul agama, ya. Misalnya karya Charles Darwin, The Origin of Species, memicu adanya ateisme yang berdasarkan teori evolusi Darwin, penafsiran materialisme evolusioner yang dilakukan oleh kelompok neo-Darwinisme tentang tesis bahwa alam semesta sebagai mana spesies muncul secara kebetulan dan acak, artinya tidak memiliki desain dan tujuan. Itu telah memicu orang seperti Richard Dawkins, Daniel Dennett untuk memperkuat dari teori materialisme evolusioner yang bersifat ateistik. Nah, disinilah letak kalam jadid memiliki relevansinya, merespon sedemikian rupa. Demikian juga misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, teori proyeksi Feuerbach, ya, bapak ateisme, kemudian melahirkan positivisme Auguste Comte, naturalisme seperti naturalisme biolog Edward Wilson, materialisme ilmiah, saintisme yang dianut oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Stephen Wilberg, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Francis Crick, kemudian Peter Atkin, adalah sebentuk ateisme eksistensialisme nihilistik, seperti gaya-gaya misalnya bermetamorfose, ya maksudnya, ya. Ateisme Sartre bahwa manusia otentik menuntut tidak adanya Tuhan, ateisme Nietzsche bahwa manusia kehilangan kehendak bebas jika Tuhan ada. Kemudian determinisme ekonomi, model Karl Marx, kemudian model Emil Durkheim bahwa Tuhan adalah simbol dari masyarakat. Kemudian pandangan filsuf Bertrand Russell bahwa agama adalah produk ketakutan. Yang semuanya itu bisa dilacak dari teori proyeksi Feuerbach. Nah, kemudian juga kita ketahui bahwa ateisme modern, bentuk-bentuk ateisme modern juga bersumber dan berakar dari pemikiran agnostisme Immanuel Kant, ya, yang bercorak filosofis, ya, yang kemudian mempengaruhi gagasan-gagasan ateisme ilmiah filosofis. Kita ketahui bahwa sebelum Kant hampir tidak ada pemikir sarjana yang menggagas ateisme secara ilmiah filosofis begitu rumit. Akan tetapi setelah kelahiran Kant, lahir satu persatu sarjana-sarjana yang membangun beragam model dan bentuk ateisme modern. Seperti misalnya filsuf Katolik Etienne Gilson, misalnya dalam bab Tuhan dan pemikir kontemporer, beliau menulis pembicaraan tentang problem Tuhan saat ini sepenuhnya didominasi oleh pemikiran Immanuel Kant, Auguste Comte.
Meskipun pemikiran kedua filsuf ini cukup berbeda, namun kritisisme Kant dan positivisme Comte memiliki kesamaan bahwa gagasan tentang pengetahuan direduksi menjadi pengetahuan ilmiah. Dan gagasan pengetahuan ilmiah itu sendiri dipahami sebagaimana yang disuguhkan oleh fisika Newton. Lalu bagaimana gagasan tentang Tuhan menurut kedua filsuf tersebut? Oleh karena Tuhan bukanlah objek pengetahuan empiris dan matematis, maka kita tidak memiliki konsep tentang Dia. Konsekuensinya, seluruh pembicaraan tentang Tuhan menjadi tak bermakna. Nah, itulah di antara paham-paham kalam modern atau isu-isu yang berkembang pada kalam modern. Juga perkembangan misalnya irasionalitas Islam, misalnya gerakan-gerakan takfirisme itu juga bagian dari teologi klasik yang muncul kembali di era modern. Kita masuk pada metodologinya, bahwa kalam klasik menggunakan metode yang sederhana, kalam jadid dengan metode jadal, ya, argumentasi berbasis pada nas, baik nas Al-Quran maupun hadis. Tetapi kalam jadid tentu sudah memiliki formula yang lebih detail lagi, sebagaimana di dalam dunia Islam itu kita kenal sebagai prinsip-prinsip suatu ilmu, yaitu menggunakan misalnya kejelasan definisi ilmu itu. Ilmu kalam jadid itu apa? Penggagas ilmu itu siapa? Objek ilmu itu apa? Elemen-elemen ilmu itu apa saja? Elemen-elemen kalam jadid itu apa? Masalah-masalah ilmunya itu apa? Tujuan mencari ilmu itu apa? Sehingga kemudian terakhir masuk pada metode yang digunakan. Nah, formula 7 ini atau 7 formula ini tentunya mempengaruhi, menantang kita sebagai pemikir muslim untuk memformulasikan ilmu kalam klasik menjadi ilmu jadid ini lebih menarik lagi bagi audiens modern, sehingga kita kaji dan kita bisa berinteraksi, bisa merespon isu-isu yang dikembangkan oleh para pemikir yang ada di dunia barat yang segera menuntut jawaban yang secara cepat, mendalam, dan luas. Demikian tadi uraian saya tentang apa itu kalam jadid, siapa tokoh-tokoh kalam jadid, isu-isu yang berkembang, serta metodologi yang dikembangkan di dalam kalam jadid. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.